Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mobil price menggunakan metode KNN atau K nearest neighbor. Nah, untuk datasetnya kita menggunakan dataset dari Google yang ini, yang dari Mariam Banuchehri yang berjudul Mobile Price. Oke, kemudian kita akan mengimport file kita. Nah, ini kan ada dua dataset. Nah, kita pakai yang train aja. Langkah pertama, kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu. Pertama itu, nah, Pandas digunakan untuk memanipulasi data ya. Ada untuk membuat data frame, atau yang lain sebagainya. Nah, sekarang ada library NumPy. NumPy ini digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti hitung mean gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau matplotlib digunakan untuk visualisasi data gitu, visualisasi data. Nah, Sipun juga sama digunakan untuk visualisasi data, namun lebih modern dan settingannya tidak sebanyak matplotlib. Nah, standar sekali digunakan untuk standarisasi atau membuat tentang datanya itu rata-ratanya 0 dan standar deviasinya itu 1. Nah, ini digunakan untuk membagi data latih dan data uji. Nah, ini merupakan model yang akan kita buat, yaitu K-Network Classifier. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi model yang telah kita buat. Langsung kita jalankan saja. Error classification. Nah, ini kita typo lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membaca dataset dan menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut. Kita lihat datasetnya. Nah, ini namanya train.csv. Nah, ini merupakan dataset kita. Kita akan menyimpannya ke dalam variabel df. Nah, sekarang kita akan menampilkan 5 baris pertamanya. Sekarang kita akan melihat rentang dari data target. Nah, data target kita kan price range ini. Nah, kita akan melihat sih apa aja yang dalam price range itu. Caranya, nah, ternyata ada 4 kelas, yaitu kelas 0, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, nilainya sama ya. Kayaknya ini data buatan atau data dummy ya. Kayaknya kita akan melihat korelasi dari setiap fitur terhadap si price range. Kita akan melihat korelasi dari setiap fitur terhadap price range. Nah, sort value ascending values ini artinya kita akan mengurutkan dari yang paling terbesar sampai yang terkecil gitu. Kita akan menampilkan. Nah, ini sudah pasti 1 karena ini terhadap si kolom tersebut. Nah, ini yang paling terbesar itu RAM, dan yang lain tidak terlalu besar tuh. Battery power, PX width, PX high. Nah, ini korelasinya ada yang 0,04. Nah, ini sepertinya kalau yang ini kita hapus saja karena tidak terlalu berpengaruh terhadap si fitur target kita. Sekarang kita akan menghapus fitur-fitur yang tidak penting. Kita akan mencari tahu apa saja sih nama-nama kolomnya. Nah, kita copy saja biar cepat. Nah, tadi yang tidak akan dihapus itu
price range, RAM, price range ini akan dihapus. Kemudian ada RAM, battery power, PX width, dan PX height. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang akan kita hapus. Nah, sekarang kita hanya memiliki fitur-fitur yang sudah kita pilih, seperti battery power, PX height, PX width, RAM, dan price range. Nah, kita menghapusnya karena kita tahu tadi bahwa fitur-fitur ini hanya memiliki koreksi kecil terhadap fitur target. Nah, sekarang kita akan melihat sebaran data dari RAM dan baterai menggunakan scatter plot. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kelas harga 0 itu paling kiri. Kelas harga 0 itu yang paling murah ya. Yang satu yang sedang, ini yang kedua yang mahal, yang tiga yang mahal banget. Mahal. Nah, ini jadi extreme. Nah, ini RAM. Jadi rata-rata kalau RAM-nya kecil, harganya juga murah. Kalau semakin RAM-nya tinggi itu harganya semakin mahal juga. Gitu. Makanya tadi waktu korelasi RAM itu memiliki nilai yang paling tinggi terhadap si fitur target. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data preprocessing. Kita akan mencari nilai kosong. Nah, ternyata tidak ada nilai kosong. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai yang duplikat. Nah, ini juga tidak ada nilai yang duplikat karena kosong juga. Oke, sekarang kita akan memisahkan fitur target dengan fitur yang lain. Nah, ini merupakan pemisah antara fitur target dan fitur-fitur yang lain. Nah, jika kita menampilkan nilai Y, maka akan berisi kolom price range saja. Oke, kita menampilkan X, kita tidak akan melihat fitur price range karena sudah dihapus. Oke. Selanjutnya kita akan memisahkan data latih dengan data uji. Nah, kita sudah memisahkan data latih dan data ujinya dengan test size-nya itu 0,2 atau 20% dari dataset. Nah, stratify yaitu apa? Nah, stratify yaitu untuk membagi secara seimbang antara label yang ada di fitur target. Jadi misal nih, kita punya 100 data. Nah, memiliki label targetnya yes sama no. Nah, kita kan otomatis membagi 80 data untuk data latih dan 20 untuk data uji. Nah, untuk data ujinya itu kan kalau misal kita tidak menyeting stratify Y, bisa kemungkinan yang menjadi data testing itu yang labelnya ya semua atau no semua.
Nah, kalau kita menggunakan Stratify Y, maka itu akan seimbang. Jadi nanti dari 20 data yang untuk testing, 10 data yang berlabel yes dan 10 data untuk berlabel no. Begitu juga untuk data training. Gitu. Begitu tugasnya si Stratify Y. Selanjutnya kita akan melihat baris dan kolom dari setiap dataset. Nah, kita punya total data 2000 data, 2000 baris dan 5 kolom. Nah, data latihnya kita punya 1600 baris dan 4 kolom, dan data ujinya kita memiliki 400 baris dan 4 kolom. Selanjutnya kita akan melakukan scaling menggunakan standar scaler. Nah, ingat ya, kalau di X-test itu jangan di fit, karena fit itu artinya si model belajar. Nah, kalau di X-test itu cukup ditransform aja, cukup dirubah datanya, nggak perlu di fit. Nanti kalau kita menuliskan fit di sini, nanti akan terjadi data leakage atau kebocoran data. Oke, selanjutnya kita akan melakukan modeling. Kita misal setting ending word-nya itu 5 aja. Kita bebas dulu ya. Nah, ini model kita. Nah, ini kalian bisa bebas ya, mau 6, mau 3, mau 20, bebas. Sekarang kita akan melakukan prediksi dari model yang kita buat. Nah, udah. Nah, sekarang kita akan melihat akurasinya. Nah, ternyata akurasi model yang kita buat itu ada 90,25%. Cukup tinggi ya. Tapi ini bukan berarti yang terbaik. Nah, untuk mencari yang terbaik, kita akan melakukan hyperparameter tuning. Nah, caranya dengan nah, ini artinya apa? Nah, ini kan kita buat list baru nih untuk menampung si errornya. Nah, si errornya akan ditambahkan ketika ada si prediksi dari si model. Prediksi dari si model itu tidak sama dengan data aslinya. Jika si prediksi model dengan data asli itu berbeda, nilainya berbeda, maka nilainya akan 1. Jika sama, maka nilainya akan 0. Nah, setelah itu si ini error rate akan dihitung rata-ratanya gitu. Nah, ini kalau seperti ini mungkin tidak akan kebayang ya. Kita akan membuat grafiknya aja. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini error yang paling kecil itu ada di K11. Nih, tadi kan kita menggunakan 5 ya. 5 ini, inputnya 5 di sini. Ternyata ada yang lebih bagus lagi, yaitu di neighbor yang 11. Nah, sekarang kita akan membuat model baru. Apakah benar model ini lebih bagus dari model sebelumnya? Nah, kita isi 11 karena ini error yang paling kecilnya itu 11 ya. Nah, ini model kita nih.
Sekarang kita akan membuat prediksi. Nah, sekarang kita akan melihat akurasinya, apakah lebih besar dari model sebelumnya atau malah turun. Nah, ternyata modelnya naik menjadi 91,75%, yang awalnya itu hanya 90,25% saja. Nah, ternyata toning ini benar ya, kalau 11 Nikon itu lebih bagus daripada Nikonnya 5. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Nah, kita akan menggunakan confusion matrix yang pertama untuk melakukan evaluasi model kita. Nah, ini tampilannya. Nah, kalau kayak gini mungkin kurang menarik ya. Coba kita visualisasikan saja. Nah, ini adalah tebakan model kita. Nah, ini yang diagonal ini, semakin besar nilainya, maka semakin bagus juga model yang kita buat. Nah, ini nilai ini, yang ini, itu adalah nilai error yang telah dilakukan oleh model kita. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi juga menggunakan classification report. Nah, ini classification report. Nah, kalau classification report itu lebih lengkap ya. Ada di sini ada precision, ada recall, ada F1 score dan supportnya. Nah, ada akurasinya juga di sini. Nah, precisionnya itu 0,98 untuk yang menebak kelas 0. Nah, untuk kelas yang 1 90%, sekitaran segitu. Nah, kelas 2 85% dan kelas 3 yang 95%. Nah, sekian pembahasan mengenai model Canyon Snakebird, mengenai prediksi mobile price. Nah, jika ada pertanyaan, tolong komen di bawah, dan jika kalian mau bikin video apa, tolong juga komen di bawah ya. See you next time.